Di masa-masa kita punya banyak waktu luang, mari gunakan peluang ini untuk meluruskan hati. Do self-evaluation, mari introspeksi diri. Mari bertanya kepada diri kita lagi bangun apa ya? Rutinitas kita ngapain aja? Apa yang sedang kita bangun? Apa yang salah? Bagaimana kita bisa memperbaiki diri? Dampak apa yang sudah kita buat? Apa yang kita kerjakan ide Tuhan atau ide kita? Untuk kita atau untuk Tuhan? Ambil waktu luang ini untuk berbenah dan mengupgrade diri kita. Karena saya percaya saat rasa nyaman kita diusik, ketika bisnis mulai lesu, usaha kita mulai sepi, biasanya kita baru mau rendah hati untuk belajar lagi, memperbaiki kualitas, dan berusaha memberikan yang terbaik yang kita bisa. Karena waktu lagi usaha kita ramai, bisnis kita sibuk, biasanya kita banyak alasan. Ketika kita diperkenalkan dengan teknologi, kita bilang, males, gaptek, ribet, dan sebagainya. Tapi masa-masa ini ketika orang nggak banyak ke mall, orang nggak banyak berinteraksi langsung di restoran dan lain sebagainya, mau nggak mau, orang yang gaptek harus belajar lagi bagaimana menggunakan aplikasi. Karena kemajuan teknologi dalam berbagai aplikasi memungkinkan orang untuk berbelanja atau bertransaksi online yang akhirnya menolong banyak orang di masa-masa ini. Coba bayangkan kalau usaha kita sedang ramai, restoran kita ramai, toko kita ramai, mungkin kita malas belajar tentang aplikasi. Tapi saat-saat ini ketika rasa nyaman kita sedang diusik, kita jadi mau rendah diri untuk belajar lagi. Kita jadi ngerti bahwa kita harus memperbaiki kualitas produk-produk barang kita. Kita harus berusaha memberikan yang terbaik. Karena persaingan begitu ketat dan penjualan tidak banyak, kita terus berusaha memberikan yang terbaik untuk customer-customer. Orang bijak itu bisa melihat peluang di waktu luang. Karena di saat nganggur, banyak orang yang akhirnya mendapat ide-ide bisnis baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Akibat kehilangan pekerjaan, banyak orang yang akhirnya terdesak untuk berkreativitas, berinovasi, dan akhirnya mereka mengeluarkan potensi mereka yang sesungguhnya, yang sebelumnya mereka nggak tahu mereka bisa. Saya percaya orang yang bijak bisa melihat peluang di waktu luang. Ketika kita gak terlalu sibuk, kita mulai bisa mengevaluasi hal-hal apa yang kita perlu perbaiki, hal-hal apa yang selama ini salah. Seperti saat ini ketika pandemi, kami mulai memperbaiki setiap divisi, merchandise, mulai memperbaiki berbagai divisi, laporan-laporan kami, mulai mengupgrade diri, mulai berusaha melihat apa yang kita bisa lakukan lagi, dan bagaimana kita membuat segala sesuatu lebih efektif. Saya percaya waktu luang ini mengajar kita untuk melihat peluang-peluang apa yang bisa kita kembangkan. Saya mau tutup dengan bilang gini, kemustahilan adalah peluang untuk mengalami mujizat. Satu hari ketika orang banyak mengikuti Yesus, Yesus meminta kepada murid-muridnya supaya orang banyak itu, ada sekitar 4.000 laki-laki, diberi makan. Dalam Markus 8 ayat 4, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Di tempat yang sunyi, tidak ada yang jualan, tidak ada restoran. Bagaimana mereka bisa kasih makan 4.000 orang? Sementara mereka juga tidak punya cukup uang. Tapi justru Yesus membuat mujizat. 4.000 orang bisa makan dari 7 roti dan beberapa ikan, sampai sisa 7 baku roti. Saya percaya di waktu luang kita punya kesempatan, punya peluang untuk mengalami Tuhan dan melihat kuasanya bekerja di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah masa-masa sulit di mana kita sudah di batas kemampuan kita sendiri sebagai manusia, merupakan peluang untuk kita mengalami mujizatnya. Saya mau mengajak setiap kita untuk yuk pakai waktu luang kita dengan bijak. Jangan sampai kita buang-buang waktu. Karena kalau kita tidak bijaksana dengan waktu kita, waktu luang malah terbuang. Pakai waktu luang kita, belajar seperti Yesus. Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk istirahat. Pakai momen ini untuk menyegarkan jiwa kita. Pakai waktu luang ini untuk meluruskan hati kita, memperbaiki apa yang salah, mengevaluasi diri, dan memakai waktu luang ini untuk berbenah dan mengupgrade diri kita. Saya percaya waktu luang kita, kalau kita pakai dengan bijaksana, akan menjadi peluang untuk kita melakukan hal-hal yang kita tidak tahu kita bisa lakukan sebelumnya. Bahkan jangan lupa, di waktu luang ini, mari ambil peluang untuk mengalami Tuhan dan izinkan Dia bekerja dan menyatakan mujizatnya.